Dan tidak ada partner, tidak ada yang menyekutukanmu dalam itu. Semua nikmat ini murni dari kamu ya Allah. Falakal hamdu walakas syukur. Maka bagimu puji-pujian dan juga syukur atau terima kasih. Kata Nabi SAW, siapa yang baca ini pada hari itu, maka sungguh dia telah menyempurnakan syukur harinya. Dan dalam riwayat dikatakan, sambungannya, dan siapa yang membaca juga ini di sore hari, maka dia juga telah menunaikan syukur sore harinya. Syukur sore harinya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang kelima adalah qana'ah. Merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa puas dengan apa yang Allah berikan, sebagaimana sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad sahih. Kata beliau SAW, kun wari'an takun a'badan nas, wa kun qani'an takun ashkaran nas. Jadilah hamba yang menjaga hubungan baik dengan Allah, maka engkau pun akan menjadi hamba yang paling berbakti. Jadi kita menjaga hubungan baik dengan Allah. Yang halal kita nikmati, yang haram kita tinggalkan. Yang diperintahkan wajib atau sunnah kita sibuk dengan itu, yang haram ataupun makruh kita jauhi. Nah ini wari' namanya. Jadilah orang yang wari', ya, jaga hubungan baik sama Allah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Lalu dikatakan, dan jadilah hamba yang selalu merasa puas dengan nikmat Allah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Nah di sini perlu kita garis bawahi dulu kata-kata Bapak Ibu sekalian, hamba yang merasa puas. Seperti apa pemahamannya? Maksudnya apapun yang Bapak Ibu dikasih, kita berterima kasih pada Allah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh minta lebih. Kita bukan berarti tidak boleh nikmati yang lebih baik. Sebagai contoh, ulama berikan gambaran, kalau kita lagi mau makan sebuah buah tertentu, misalnya kita mau beli anggur nih. Anggur ini grade A-nya harga 200.000 per kilo. Grade B-nya harga 100.000. Bapak Ibu mampu beli grade A. Beli grade A. Sebagai tanda syukur kepada Allah. Jadi bukan berarti kita tidak puas. Sehingga kita, cukup deh grade B aja. Karena Allah suruh kita makan yang halalan, thayyibah, halal dan berkualitas. Selama kaidahnya kebutuhan, maka boleh. Kita boleh pakai baju yang paling bagus, kita boleh pakai mobil yang bagus, kita boleh punya rumah yang bagus, gak ada masalah. Kata Nabi SAW, arba'un minas sa'adah. 4 hal termasuk ke puncak kebahagiaan. Al-mar'atus salihah, istri yang salihah, yang patuh dan selalu bakti sama suaminya. Kemudian yang kedua adalah wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Kemudian yang ketiga, wal markabul hani, transportasi yang nyaman. Dan yang keempat terakhir adalah wal jaru salih, tetangga yang baik, lingkungan yang baik. Ini puncak kebahagiaan. Pasangan hidup yang baik, kemudian rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, serta juga tetangga yang baik. Yang ini lingkungan. Biasanya orang beli rumah di klaster-klaster kan karena mau punya tetangga yang baik-baik, biasanya begitu. Bukan saya katakan di luar klaster tidak baik ya. Jangan suka dipelintir-pelintir potongan ceramah supaya nggak disalahfahami. Kita cuma berikan contoh. Dan kata Nabi SAW sebaliknya, wa arba'un minasyaqa. Ada 4 merupakan perkara keburukan, kesengsaraan. Disebutkan lawannya semua. Al-mar'atus su, istri yang buruk, ya. Hidupnya cuma masalah saja, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah maskanul dayyi', tempat tinggal yang sempit. Yang ketiga, wal markabu, ya. Seingat saya bahasanya itu sayyi juga atau semisalnya. Dan kendaraan yang buruk. Dan kemudian wal jarusu yang keempat, dan tetangga yang buruk. Jadi memang dijadikan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, nikmat-nikmat yang besar itu selama kebutuhan boleh kita nikmati, dan itu bagian daripada kebahagiaan, gitu ya. Dan yang maksud dengan qanaa'ah sini adalah kita selalu syukur yang ada. Tapi bukan berarti di saat kita punya kesempatan untuk menikmati lebih, boleh kita nikmati. Tapi bukan memaksakan diri. Bukan dengan utang dan segala macam. Karena niat ingin menikmati nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya yang keenam Bapak Ibu sekalian, berbagi dengan orang lain. Ya, ini sudah mendekati poin-poin terakhir ya. Berbagi dengan orang lain. Kurang lebih ini poin terakhir dari cara kita bersyukur. Berbagi dengan orang lain dan membalas kebaikan orang yang setimpal atau doa. Ya, jadi ini berbagi dengan orang lain, maksudnya kita tahu Bapak Ibu sekalian, kalau kita makan, kita lagi menikmati apa, mau bertahan nikmat itu termasuk syukur adalah berbagi. Suka kita berbagi sama orang, ya. Ini beranjak daripada sabda Nabi SAW. Atau kita, tadi saya bilang juga, kita membalas kebaikan orang dengan kebaikan yang sama. Kalau tidak ada, maka kita doakan. Jadi misalnya tetangga kirimkan makanan, kita balas dengan makanan.
ya ibu-ibu ya. Jadi kalau makanan sampai ke rumah jangan kembali ke tetangga piring kosong gitu ya. Jadi dibalas dengan ada juga ya. Kata Nabi SAW, man sana ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Siapa yang membuat kepada kalian kebaikan, maka balaslah yang setimpal. Fa in lam tajidu ma tukafi'uhu, fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Kalau kalian tidak bisa dapat apa yang setimpal, maka doakan, jangan berhenti sampai kalian merasa sudah membalasnya. Jadi termasuk perbuatan baik ya. Dan tentu dalam sebuah riwayat yang masyhur kata Nabi SAW, ya, siapa yang mengucapkan pada saudaranya yang berbuat baik, jazakallahu khairan, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Kalau perempuan jazaki, kaki bedanya. Kalau laki-laki jazakallahu, kalau perempuan jazakillahu khairan, maka dia telah menyebutkan yang terbaik dalam balasan tersebut. Tentu saja kalau ada orang menggabungkan, misalnya ada orang kasih kita pakaian, kita balas dengan pakaian, sambil kita ucapkan juga jazakallahu khair, itu maka itu kebaikan di atas kebaikan gitu ya. Kemudian dalam riwayat lain, riwayat Tirmidzi tadi itu riwayat Abu Daud dengan sanad sahih, riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, mansurnya ilai ma'rufa, siapa yang telah orang berbuat baik padanya, faqala li fa'ilihi, dia mengucapkan kepada orang yang telah berbuat baik itu, jazakallahu khairan faqad ablaga fi tsana, semoga Allah balas anda dengan kebaikan, maka dia telah maksimal dalam membalasnya.